Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Apa kabar para sahabat Posma Center TV yang semoga sampai saat ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali setelah sekian lama Posma Center TV Pakem tidak memberikan konten. Semoga hari ini dimulai dengan kisah-kisah yang akan membawa kita kepada sebuah pelajaran dan pengalaman, dan semoga saja membawa iktibar, senantiasa membawakan hikmah untuk kita jadikan sebagai pedoman dan sebagai pembelajaran. Alkisah, para wanita Quraisy sedang merayakan hari perempuan yang berlangsung setahun sekali di seputar Ka'bah. Tiba-tiba seorang laki-laki Yahudi menghampiri mereka tanpa permisi. Yahudi itu segera berseru, "Hai kaum Hawa, bangsa Arab, seorang nabi terakhir akan muncul di negeri ini. Siapakah di antara kalian yang ingin menjadi permaisurinya?" Perempuan-perempuan itu naik pitam tanpa berpikir panjang. Mereka mencaci maki Yahudi tersebut. Bahkan ada yang melemparinya dengan batu-batu kecil. Seorang janda berusia sekitar 40 tahun bernama Khadijah binti Khuwailid sama sekali tidak terbawa-bawa untuk ikut menista Yahudi tersebut. Ia sudah menjanda 2 kali, jadi tidak berpikir akan ada seorang nabi yang bakal mengambilnya sebagai istri. Tapi ia pun teringat akan mimpinya semalam. Matahari turun di kota Mekah dan jatuh dalam rumahnya. Sinarnya memancar dari rumah Khadijah dan menerangi sekitarnya. Aneh. Dalam pada itu, seorang bangsawan Quraisy bernama Abu Thalib sedang berunding dengan saudara perempuannya, Atikah. Mereka sedang memperbincangkan kemenakannya yang bernama Muhammad yang terkenal dengan julukan Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Muhammad sudah berumur 25 tahun. Apakah tidak sebaiknya kita carikan jodoh untuknya? Usul Abu Thalib. Atikah menyanggah, "Aku tidak setuju. Muhammad belum punya apa-apa, sebaliknya Muhammad kita suruh berdagang saja. Seperti umumnya pria Quraisy." "Dagang apa dan modalnya?" Atikah menjawab, "Kalau dia mau, kita suruh saja membawa dagangan Khadijah. Banyak pula orang lain yang menjualkan barang perniagaan janda kaya itu. Terserah Khadijah sajalah, mau disuruh dagang apa Muhammad, kemenakan yang berbakti itu." Abu Thalib menyetujui saran saudara perempuannya tersebut. Abu Thalib lalu memanggil Muhammad. "Anakku, sejak hari ini ambillah untaku. Pergilah ke rumah Khadijah untuk mengambil barang-barangnya. Kau jualkan ke Syam atau kemana saja. Keuntungannya nanti serahkan sebagian kepadaku untuk kutabung bagimu." Muhammad keberatan. Ia tidak mau menawar-nawarkan diri kepada seorang wanita, kecuali apabila Khadijah memerlukan jasanya. "Paman," ucap Muhammad, "saya tidak akan mendatangi rumah Khadijah kalau bukan dia sendiri yang memanggil saya." Abu Thalib tidak tersinggung atas jawaban seperti itu. Demikian pula Atikah, sebab mereka tahu Muhammad memiliki kepribadian yang tinggi dan harga diri yang besar. Ia menghormati wanita, tapi ia tidak mau menggantungkan nasibnya kepada wanita. Bukankah laki-laki ditakdirkan untuk melindungi dan menyantuni wanita, dan tidak sebaliknya? Oleh sebab itu, secara diam-diam Atikah mendatangi Khadijah dan merundingkan masalah itu. Dengan suka hati, Khadijah bersedia menolong lantaran ia sangat menyukai laki-laki yang mempunyai wibawa dan harga diri. Ia setuju terhadap permintaan Atikah agar dialah yang memanggil Muhammad.
bukan Muhammad yang memohon kepadanya. Sudah tentu Muhammad amat gembira mendapat panggilan dari seorang wanita peniaga yang kaya raya dan banyak menolong rakyat kecil yang menderita. Ia lebih gembira karena Khadijah mempersiapkan sejumlah barangnya untuk diperdagangkan ke negeri Syam. Demikianlah dengan dilayani oleh salah seorang bujang Khadijah yang bernama Maisarah, Muhammad membawa barang dagangan itu mengikuti kafilah niaga yang akan bertolak ke negeri Syam. Berbeda dari para pedagang lainnya, Muhammad dalam meladeni pembeli sangat ramah dan jujur. Ia tidak mau mengambil keuntungan yang berlebihan. Tiap kali pembeli menanyakan harga suatu barang, Muhammad menjelaskan, dari yang punya harganya sekian, saya akan menjual dengan harga lebih tinggi sedikit dari harga yang ditetapkan pemilik modal. Dan cara berdagang seperti itu sangat menarik minat para pembeli sehingga barang-barang jualannya laku keras dan cepat habis. Pada hari kepulangannya ke Mekah, Muhammad disambut gembira oleh Khadijah. Apalagi ia pun dapat mencarikan sejumlah barang yang dipesan oleh Khadijah di negeri Syam. Ketika ditanya oleh Khadijah, Maisarah sejujurnya menceritakan tentang perjalanan dengan Muhammad. Belum pernah saya menemukan seorang pemuda yang lebih baik daripada Muhammad di seluruh jazirah Arab dan di negeri Ajam sekalipun. Muhammad sangat tajam dan lembut, sikapnya begitu ikhlas, tawakal dan tak kenal menyerah. Pokoknya yang semacam Muhammad tidak ada duanya. Itulah yang memikat Khadijah sampai akhirnya ia bersedia menjadi istrinya dalam usia 40 tahun, berselisih 15 tahun lebih tua dibandingkan suaminya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah teladan kali ini, semoga membawa manfaat. Dan sekali lagi kepada seluruh pemirsa yang telah menonton kisah teladan ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share-nya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.